Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan saya Julita Polabati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA PPK Sudarso Biak, Kabupaten Biak Numfor. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Yayu Sri Wilujeng. Beliau adalah guru ekonomi di SMA PPK Sudarso Biak. Baik Bu Yayu, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya Ibu? Puji Tuhan baik hari ini. Oke, puji Tuhan ya Bu. Baik Bu, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi supervisi akademik. Adapun tujuan dilaksanakannya percakapan praobservasi ini untuk nanti sebagai persiapan awal Ibu melakukan pembelajaran nanti di kelas, sehingga nantinya Ibu bisa lebih siap, kemudian lebih percaya diri dalam melakukan pembelajaran di kelas, sehingga nanti diharapkan pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan baik ya Bu. Baik Ibu. Oke, baik Bu. Pada kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu. Yang pertama Ibu, apa nanti tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran di kelas nanti? Iya Ibu. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu setelah melakukan analisis, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian, tujuan, fungsi, dan wewenang OJK dengan tepat sesuai dengan materi yang kita sajikan. Oke, baik Bu. Kemudian Bu, untuk area pengembangannya, Ibu Yayu ingin mengembangkan area apa pada peserta didik di kelas nanti? Iya, saya ingin mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berliterasi secara digital, di mana siswa dapat memahami isi video pembelajaran yang saya tayangkan. Kemudian kemampuan sosial emosional peserta didik dan keaktifan peserta didik di kelas. Oke, baik ya Bu. Jadi Ibu akan mengembangkan literasi digital peserta didik ya, kemampuan mereka untuk berliterasi dalam memahami video pembelajaran yang Ibu tayangkan ya. Baik Bu. Kemudian model pembelajaran apa nanti yang Ibu akan terapkan di kelas, yang Ibu akan gunakan di kelas nanti? Model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Oke, model pembelajaran berbasis masalah ya Bu. Baik Bu, kemudian strategi pembelajaran apa nanti yang akan Ibu lakukan di dalam kelas? Saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi, terutama diferensiasi proses dan konten, dan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Pada diferensiasi proses saya akan membagi kelompok secara heterogen, jadi di dalam kelompok terdapat anak yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah, sehingga nanti di dalam kelompok akan terjadi tutor sebaya. Oke. Kemudian pada diferensiasi konten nanti saya akan memberikan materi kepada peserta didik dalam bentuk video pembelajaran. Oke. Kemudian memberikan tugas yang berbeda-beda kepada peserta didik dan membebaskan peserta didik untuk mencari informasi melalui buku teks dan internet. Oke, baik ya Bu. Jadi Ibu akan menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Iya. Oke, baik Bu. Kemudian Bu, untuk penilaiannya nanti di kelas, Ibu akan menggunakan penilaian apa nanti di kelas Bu? Penilaian saya akan melakukan penilaian dalam diskusi kelompok dan penilaian secara individu melalui games, memasangkan kartu, dan juga melakukan penilaian sikap. Oke, jadi nanti Ibu melakukan penilaian ini ya, kognitif, psikomotorik, dan afektif ya Bu ya. Oke Bu, kira-kira nanti kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan ini? Sesuai jadwal di hari Senin dan untuk kelas 10. Oke, hari Senin untuk kelas 10 ya. Baik Bu, sampai ketemu nanti di hari Senin. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu, kemudian saya akan melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Saya akan mencatat hal-hal yang Ibu lakukan juga di dalam kelas. Kemudian setelah itu Bu, nanti kita akan kembali melakukan percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Demikian percakapan observasi yang kita lakukan bersama. Terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu di hari Senin nanti ya Bu.
Baik, Ibu. Ya, selamat pagi Bu. Terima Selamat pagi, kasih. terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini kabar kalian? Baik. Puji Tuhan, baik. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita awali untuk berdoa dulu. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Teman kalian ada yang tidak masuk? Siapa? Iya. Karena kenapa mereka tidak masuk? Sakit. Ya, kita doakan teman kita yang sakit semoga cepat sehat kembali dan besok bisa bersama-sama belajar dengan kita semua. Iya. Nah, sebelum pembelajaran, Ibu minta ice breaking dulu supaya anak-anak semangat belajarnya dan fokus. Siapa yang memimpin untuk ice breaking? Coba Resti dipimpin. Iya, terima kasih. Sudah semangat? Sudah, iya. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini setelah anak-anak melakukan analisis, peserta didik mampu mendeskripsikan yaitu pengertian apa? Tujuan, fungsi, dan wewenang OJK dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, coba siapa yang mengerti kepanjangan dari OJK? Ya, silakan. Kepanjangan OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. Betul? Anak-anak bagaimana? Teman kalian jawabannya benar? Ya, tangan untuk Arka Sena. Ya. Terus yang kedua, coba siapa yang sudah bisa menjelaskan pengertian tentang OJK? Ya, silakan, Grace. OJK adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Iya. Terus jawaban dari teman kalian Sondak kira-kira betul atau salah? Tepuk tangan untuk Sondak. Ya. Sekarang, apakah OJK itu sama dengan kepolisian? Siapa yang menjawab? Ya, silakan Maria. Jawabannya sama, karena OJK dengan kepolisian mempunyai wewenang untuk pemeriksaan, pengawasan, pengaturan, dan juga penyidikan. Ya, hampir. Karena, tepuk tangan untuk teman kalian. Maria, ya. Karena OJK dan kepolisian sama-sama bekerja sama. Kalau ada industri keuangan yang nakal, contohnya kalau ada kalian di sekolah nakal, kira-kira ditegur tidak sama ibu bapak guru? Ya, sama dengan itu. Kalau ada industri keuangan yang nakal akan diselidiki oleh OJK dan polisi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi anak-anak, nanti kalau sudah selesai proses SMA dan kuliah, anak-anak sudah bisa juga bekerja di OJK, di kantor OJK. Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang ada di mana? Di mana tempatnya? Di Jakarta. Ya. Nah, di sana kalian bisa memberikan stabilitas karir yang menjanjikan, tetapi juga kesempatan untuk berkontribusi langsung dan menjaga kestabilan ekonomi negara. Tapi kalau bekerja di OJK, proses seleksinya untuk masuk di OJK itu sangat kompetitif. Sangat kompetitif itu bagaimana? Persaingannya
sangat berat. Makanya itu Ibu harapkan di sini anak-anak nanti, Ibu saya sudah kerja di OJK, ada yang seperti itu. Karena prosesnya harus belajar dari sekarang. Ya, itu adalah kalau anak-anak ada yang berminat kerja di OJK. Nah, sekarang Ibu tayangkan video, kalian amati dan kalian analisis apa yang terjadi di dalam video yang Ibu tayangkan. Kalian lihat. Satuan Tugas Waspada Investasi menutup 50 entitas pinjaman bodong ilegal dan 21 entitas investasi ilegal sejak awal tahun 2022. Dari kasus yang terjadi, dari masalah yang terjadi yaitu investasi ilegal ini, Ibu minta kalian tuangkan di dalam LKPD yang Ibu sudah siapkan dan Ibu bagi ke kalian, anak-anak berdiskusi. Ya, berdiskusi dengan temannya. Sudah membentuk kelompok? Ya, baik. Kalau begitu Ibu bagi LKPD-nya. Nomor 1 ya. Di dalam LKPD itu silakan anak-anak berdiskusi, menjawab, mencari di buku yang sudah ada dan boleh mencari di internet, searching. Sudah semua? Iya. Kelompok 3 sudah? Sudah. Semua kelompok sudah siap. Kita presentasikan LKPD tersebut ya. Ibu minta kelompok 3 untuk mempresentasikan jawabannya. LKPD-nya serta jawabannya. Silakan kelompok 3. Anggota kami terdiri dari Prodita Monggo, Emma Maria Pemeret, Nasrul Samperimbo, Maria Samar, dan juga Teresa. Salah satu cara OJK melindungi kepentingan konsumen. Jawabannya, OJK melindungi kepentingan konsumen dengan memantau dan mengatur lembaga keuangan untuk memastikan mereka mengikuti praktik yang adil sehingga melindungi konsumen dari penipuan dan kerugian finansial. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Coba kelompok 1 sudah siap? Silakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. yang keras. Kerja kami terdiri dari Abu Sada, Bima Risa, Gio Fernando Rajaburu, Yosandang Edianto, Kolina Monsumber, Yusmina Yolanda. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana OJK membantu menjaga stabilitas dalam sistem keuangan. OJK membantu menjaga stabilitas dalam sistem keuangan dengan memastikan lembaga keuangan mematuhi peraturan, sehingga mencegah praktik tidak etis dan risiko sistematik yang dapat menyebabkan krisis keuangan. Iya. Jawab benar atau salah? Benar. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi stabilitas keuangan diperiksa, diawasi oleh OJK. Mungkin dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok mana? Kelompok 3, silakan. Apa saja industri keuangan itu? Apa saja industri keuangan itu? Siapa yang bisa menjawab? Kelompok 1, silakan berdiri. 1. Industri keuangan, 2. Industri keuangan minyak. Ya. Bagaimana, sudah puas dengan jawaban kelompok 1 ya? Jadi ada industri keuangan bank dan ada industri keuangan non bank. Industri keuangan bank itu ada bank apa saja di Kota Biak ini?
bank umum, bank swasta, bank perkreditan rakyat, bank pembangunan pemerintah, dan bank asing, bank syariah. Ya, di situ ya. Terus industri keuangan non bank itu seperti apa contohnya? Ada asuransi, ada dana pensi, ada dana pensiun, ada leasing atau pembiayaan. Nah, terus ada kalau enggak punya uang, kalau punya cincin diapakan? Digadaikan. Ada pegadaian, ada pasar modal dan lembaga keuangan mikro, banyak sekali. Makanya dahulu Bank Indonesia tidak bisa menghandle semua industri keuangan, maka dibantu oleh dilimpahkan sekarang di OJK. Pengertian dari otoritas jasa keuangan yaitu otoritas jasa keuangan merupakan dan penyelidikan. Iya. Siap anak-anak untuk kelompok 1, 2, dan 3. Ayo cepat-cepatan, yang cepat akan dapat coklat. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku. Iya, oke, betul. Coba Ibu nilai. Ku nantikan Ya. dirimu. Oke, terima kasih Maria, Diva. Ya, sudah. Tepuk tangan untuk teman kalian. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pintar, silakan dulu. Tepuk tangan anak-anak. Ya, terima kasih. Semua sudah pintar. Materi hari ini sudah terselesaikan. Ya, baik anak-anak. Pembelajaran kita cukup di sini dulu dan selanjutnya minggu depan kita belajar tentang bank umum. Bank. Nah, persiapkan diri kalian untuk belajar di rumah. Ya, pertemuan kita minggu depan di hari apa? Hari Senin. Ya, terima kasih. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, salam sejahtera. Saya Julita Polabati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA PPK Sudarso Biak, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah sebelumnya saya sudah melakukan kegiatan praobservasi dan juga pengamatan langsung terhadap rekan sejawat saya dalam kegiatan pembelajaran yang beliau lakukan di kelas. Kali ini saya juga didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Mary Paliling. Baik, kita akan mulai saja percakapan pasca observasi hari ini. Baik, selamat siang Bu Yayu. Selamat siang Ibu. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan baik hari ini. Oke, puji Tuhan baik ya Bu. Baik Ibu, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya. Kita melaksanakan kegiatan pasca observasi, kita berbincang-bincang tentang tujuan dari kegiatan ini, yaitu untuk kita membicarakan tentang hasil pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin di kelas ya Bu. Siap, Ibu, Kemarin dilakukannya di kelas 10-2 ya, di hari Iya. Senin. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana nih Bu perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin Ibu? Iya, puji Tuhan kegiatan pembelajaran kemarin saya rasa cukup memuaskan, tapi sudah berjalan dengan sesuai rancangan pembelajaran yang sudah saya buat. Iya, tapi
masih belum ada beberapa yang masih belum sesuai dengan rancangan saya. Iya seperti itu ya Bu. Jadi Ibu sudah merasa cukup puas ya, walaupun memang ada beberapa yang mungkin Ibu rasakan belum sesuai dengan rancangan pembelajaran ya Bu. Baik Bu. Kemudian bagaimana perasaan Ibu ketika kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemudian di dalamnya ada kehadiran seperti supervisor yang mengamati Ibu, bagaimana perasaan Ibu? Iya, kalau perasaan saya kemarin karena ada yang melihat, mungkin karena ada yang melihat, maka masih ada rasa grogi, ada rasa itu pun deg-degan begitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu setelah dijalani maka sudah bisa berjalan dengan lancar. Iya baik ya Bu, luar biasa. Jadi memang begitu ya Bu, kalau memang ada yang mengamati kita itu walaupun kita memang bisa, tapi memang ada sedikit rasa grogi ya Bu ya. Ya tapi puji Tuhan ya Ibu sudah bisa melaksanakannya dengan baik. Baik Ibu, kemarin dalam kegiatan praobservasi ada hal-hal yang saya tanyakan terkait area pengembangan ya Bu. Bagaimana mungkin Ibu bisa ceritakan kembali terkait area pengembangan atau apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran yang kemarin Ibu laksanakan di kelas? Iya, untuk pembelajaran kemarin puji Tuhan sebagian besar sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat. Ya, jadi proses pembelajaran itu kemarin sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, sudah ada ice breaking-nya, terus jadi pada proses pembelajaran pelaksanaannya itu berdiferensiasi dan sosial emosional. Iya. Jadi kemudian pembelajaran berdiferensi yang saya buat yaitu dengan memberikan materi kepada peserta didik dengan memperlihatkan atau memaparkan dengan video pembelajaran. Ya, di situ peserta didik bisa melihat kejadian apa dan bisa literasi, literasi dengan digital. Makanya itu setelah melihat video yang sudah ditampilkan dan saya bagi kelompok-kelompok secara heterogen dan saya campur dari anak-anak yang kemampuannya tinggi, rendah, dan sedang supaya bisa proses belajarnya itu dengan tutor sebaya seperti itu. Iya baik ya, luar biasa ya, baik ya, luar biasa Bu Yayu. Apa yang sudah Ibu lakukan, area-area pengembangan yang kemarin di percakapan praobservasi ya, sebagian besar Ibu sudah kembangkan di situ. Luar biasa sekali ya Bu. Kemudian untuk model pembelajaran yang Ibu gunakan kemarin di percakapan praobservasi, Ibu akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah ya Bu, atau problem based learning. Apakah Ibu sudah melakukan itu kemarin menurut Ibu? Model pembelajaran kemarin yang saya lakukan model masalah. Iya, pembelajaran berbasis masalah. Dari situ anak-anak bisa sudah sesuai dengan sintak-sintaknya. Nah, peserta didik juga saya lihat sebagian besar sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oke, baik ya Bu Yayu, luar biasa. Baik Bu Yayu, melalui catatan hasil observasi saya melihat juga sebagian besar ya Bu, sebagian besar hal-hal yang Ibu sampaikan di praobservasi sebagian besar sudah mulai tampak ya, terkhusus untuk pembelajaran berdiferensiasi ya. Saya melihat di situ Ibu sudah memberikan anak-anak video dalam bentuk digital sehingga anak-anak belajar untuk berliterasi juga. Saya melihat Ibu menanyakan tentang video tersebut. Kemudian pembelajaran sosial emosional juga saya lihat sudah mulai ya Ibu kembangkan di situ. Kemudian sintak-sintak PBL juga sudah mulai tampak. Saya melihat Ibu melakukan diskusi, membagi-bagi kelompok, kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Kemudian yang menarik kemarin saya lihat juga dari penilaian Ibu, Ibu melakukan penilaian dengan games kartu ya, memasangkan kartu, itu juga sudah luar biasa ya Bu Yayu. Kemudian baik Bu Yayu, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut apakah ditemui hambatan? Jika ada mungkin Ibu bisa berikan apa kira-kira hambatan yang Ibu rasakan pada saat proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Iya, hambatannya yaitu kemarin mungkin saya sebagai guru jam pertama tidak langsung anak-anak suruh mempersiapkan infokus terlebih dahulu, tapi saat jam masuk saya mempersiapkan infokus, jadi waktu termakan oleh persiapan infokus itu. Iya. Jadi agak lama membuat pembelajaran terburu-buru seperti itu. Oh iya, baik ya. Jadi pencapaiannya kurang maksimal. Oke, baik Ibu. Kemudian Ibu, selain hambatan terkait tadi Ibu sampaikan terkait waktu ya yang sudah terbuang karena persiapannya itu pada saat jam pelajaran sudah dimulai, apakah ada hambatan lain lagi Bu? Ada, saya lihat peserta didik masih canggung karena ada guru yang memperhatikan lagi. Oh iya, Seperti itu. Mungkin kalau ditunjuk baru menjawab. Oh iya Bu, oh iya. Baik ya Bu, jadi peserta didik di dalam kelas mungkin kelihatan canggung karena ada guru lain lagi yang di dalam kelas yang memantau proses pembelajaran, jadi ada rasa canggung di antara mereka ya. Baik. Baik Bu, memang hal itu juga saya kemarin amati terjadi ya dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian terkait hambatan-hambatan tadi, terkait hambatan waktu, kemudian karena adanya guru lain di dalam kelas sehingga membuat peserta didik merasa canggung. Menurut Ibu, kenapa hal itu bisa terjadi? Apa alasannya kok itu bisa terjadi seperti itu Bu? Mungkin karena saya kurang memaksimalkan anak-anak, jadi saya harus bekerja keras lagi untuk memberikan peluang diskusi supaya anak-anak berani semua unjuk kebolehannya seperti itu. Oh iya, baik ya Bu. Jadi alasannya itu kemarin karena selain ada guru lain di dalam kelas, kemudian karena kemarin itu Ibu langsung menunjuk begitu ya, jadi sifatnya menawarkan seperti itu. Kemudian terkait hambatan yang terjadi, kira-kira solusi apa ini yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi ataupun meminimalisir ataupun lebih baik lagi menghilangkan hambatan-hambatan kemarin yang terjadi? Saya mungkin akan memberikan pembelajaran yang aktif untuk anak-anak. Contohnya saya harus belajar lagi digital yang menarik supaya anak-anak juga tertarik untuk belajar materi yang saya ajarkan. Oh iya Bu ya, jadi pengembangan diri Ibu kembali ya untuk belajar lagi, membuat pembelajaran media-media pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa lebih aktif. Oke, baik Bu. Jadi selain itu Ibu juga tadi mengatakan bahwa akan memberikan kesempatan langsung ya kepada peserta didik membuat media pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi sehingga membangkitkan keaktifan atau motivasi peserta didik untuk belajar. Baik Bu, kemudian karena Ibu sudah menyampaikan beberapa solusi tadi, kira-kira kapan nih Bu, Ibu akan mulai untuk memperbaiki hal-hal tersebut? Rencananya untuk pertemuan berikutnya saya akan terapkan hal tersebut, mencari hal-hal yang baru lagi. Oke, baik ya, luar biasa ya Bu Yayu ya. Baik Bu Yayu, sangat luar biasa. Saya apresiasi apa yang sudah Ibu lakukan, kemauan Ibu untuk mau belajar lagi itu sangat luar biasa. Jadi secara catatan ini Bu, berdasarkan hasil perbincangan kita di praobservasi, puji Tuhan saya melihat sebagian besar sudah mulai tampak dari penyampaian tujuan, kemudian strategi yang Ibu gunakan juga sudah berdiferensiasi ya. Kemarin karena area pengembangan Ibu di keaktifan peserta didik, kemudian strateginya sudah berdiferensiasi, pembelajaran emosional juga saya lihat sudah mulai tampak.
Kemudian model pembelajaran yang Ibu gunakan, model pembelajaran berbasis masalah ini sudah mulai saya lihat sudah sesuai dengan sintak-sintaknya ya, sudah sesuai dengan sintak-sintaknya, walaupun mungkin dalam persiapannya ini memakan waktu sehingga membuat kita menjadi terburu-buru, sehingga seperti tadi yang Ibu katakan pencapaiannya menjadi kurang maksimal. Baik Bu Yayu, semoga solusi-solusi yang tadi sudah Ibu sampaikan tersebut bisa terlaksana dengan baik sehingga nantinya dapat membantu Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih positif lagi, lebih berpihak kepada murid, kemudian dapat memaksimalkan potensi siswa. Baik Bu, demikian pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih banyak karena Ibu sudah bersedia untuk saya observasi. Terima kasih mulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi sampai kegiatan pasca observasi hari ini. Ibu sudah membersamai saya melakukan kegiatan supervisi ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan mungkin kepada Ibu pengajar praktik. Mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan Ibu. Ya, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi di mana coaching pasca observasi ini Ibu Julita dan Ibu Yayu ya, matching istilahnya, kolektif begitu. Jadi sudah kayak sudah nyambung gitu ya, luar biasa. Mungkin sudah ada persiapan sebelum-sebelumnya sehingga ketika melakukan pasca observasi ini dialog-dialognya sangat terbuka. Karena coaching itu kan kita melakukan alur-alur dialog itu sesuai dengan tirta, itu kalau coaching ya, sesuai dengan tirta ya. Tadi itu sudah beberapa hal sudah nampak dari percakapan, di mana sudah ada tujuan, area pengembangannya sudah sangat jelas, tantangan-tantangannya bahkan rencana eksekusinya sudah ada ya untuk perbaikan ke depan. Dan ada hal yang saya tambahkan, kiranya nanti ke depan kita melakukan coaching ke sesama rekan kita, karena mereka sudah menyampaikan dia punya tantangan, dia punya solusi, jadi kita gali lagi tentang refleksinya dalam penerapan refleksi itu. Jadi 4P, kita peristiwa apa yang Ibu alami ketika pembelajaran di kelas itu, ketika saya observasi sudah menanyakan perasaannya sudah ada tadi, cuman ini ya pembelajarannya dengan penerapannya nanti lebih digali ya. Saya lebih ke 4P-nya saja. 4P itu terdiri dari peristiwa yang terjadi, kemudian perasaan, kemudian pembelajaran yang saya dapat hari ini bagaimana, kemudian penerapannya ke depan nanti bagaimana. Hanya seperti itu saja yang saya tambahkan. Semoga nanti kita bukan hanya karena kita itu di pendidikan guru penggerak, kita melakukan coaching, tetapi mari sama-sama sebagai pendidik generasi anak bangsa nantinya, kita nantinya melakukan coaching baik terhadap peserta didik kita, terhadap rekan kita, sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu bisa menyenangkan dan juga kita bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi kita tahu kompetensinya anak-anak yang mereka sebenarnya miliki tetapi mereka belum menemukan. Sehingga kita melakukan coaching seperti itu sehingga mereka, oh iya ternyata kelebihan saya di sini. Jadi kita bantu mereka untuk menggali dia punya kemampuan. Kalau memang kita tahu dia berbakat cuma pemalu, dia berbakat cuma terlalu sibuk, terlalu over atau bagaimana terlalu jadi mungkin kita bisa melakukan coaching seperti itu. Sekian dari saya Ibu Julita. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, baik, terima kasih banyak Bu Mary selaku pengajar praktik yang sudah memberikan masukan, kemudian ilmu-ilmu baru kembali kepada kami dalam proses coaching. Baik, demikian kegiatan pasca observasi sebagai akhir dari aksi nyata modul 2.3 saya dalam coaching untuk supervisi akademik. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.